Pada hari ini, materi yang kelima, kita akan melanjutkan untuk analisis SIPN. Kalau sebelumnya kita belajar tentang analisis Petrinet atau PN gitu ya, ada kontak free, kemudian ada deadlock free, liveness, ya, macam-macam yang pada pertemuan pada kuliah sebelumnya. Nah, hari ini kita mempelajari bagaimana menganalisis sebuah model SIPN, Signal Interpreted Petrinet. Nah, jadi spesifik pengembangan dari Petrinet sebelumnya, sehingga fitur-fitur untuk analisis model dari logik event dari Petrinet ini diadopsi dan dibuat semacam restriksi sehingga bisa kita gunakan untuk model SIPN. Kalau kita lihat ini, di sini analisis pada SIPN ini macam-macam. Jadi ada graf. Pertama kita harus membuat dulu, sebelum kita analisis, kita harus membuat reachability graph atau graf ketercapaian, atau yang kita sebut dengan RG-SIPN. Ini reachability graph, RG, ya, RG. Nah, kemudian kita harus melihat output yang mungkin apa saja. Ya, output dilambangkan dengan omega ini, omega besar. Kemudian kita bisa menganalisis sinkronisasi dinamis, dynamic synchronization atau DS, ya. Kemudian hubungan antara kita akan melihat pada hari ini hubungan antara RG SPN dengan RG Petrinet yang tentu dikembangkan bisa untuk SPN. Nah, jadi lebih efektif menggunakan SPN karena ada beberapa hal yang sebenarnya bisa di shortcut gitu modelnya sehingga lebih kecil, lebih pendek. Kemudian graf ketercapaian atau RG itu diimprovisasi, kemudian karakteristik lain didasarkan pada advance RG SPN itu RG SPN dan omega ini, yaitu konflik freeness, tidak ada konflik. Yang dimaksud konflik sini ada konflik logik ya. Jadi term-term yang kita gunakan ini terkait dengan logika kontrol gitu ya, bukan logika kontrol, bukan feedback control yang kita belajar di dasar sistem kendali, tapi lebih kepada logic event discrete. Nah, bisa 1, 0, 0, 1, 1, 0, jadi ada beberapa inputan gitu, ada konflik enggak? Ya, jadi maksudnya ada konflik artinya apa? Pada saat yang bersamaan itu, ada enggak satu logik yang menginginkan bahwa satu aktuator atau satu output itu bernilai 1, sedangkan di sisi lain pada saat bersamaan meminta dia bernilai 0. Ini kan konflik nih. Pada bersamaan satu minta dia high atau aktif, satu minta dia low atau zero. Nah, ini konflik sehingga tentu aktuator itu atau output itu bingung. Ini mau dibuat statusnya 1 atau 0 gitu kan. Nah, ini konflik, kontak, deadlock. Nanti kita lihat deadlock itu sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, pada kuliah sebelumnya. Silakan dilihat lagi videonya. Nah, deadlock itu ya bebas deadlock gitu. Jangan sampai ada place yang tidak punya panah lanjutan gitu, arch lanjutan, sehingga dia berhenti di situ, akhirnya stuck di situ, sehingga sistem tidak ngapa-ngapain, berhenti di situ. Itu namanya deadlock. Kemudian liveness, di mana token selalu berpindah dari satu place ke place yang lain. Reversibility, bisa kembali ke asalnya. Safety, ya, save-nya berapa, termination dapat diakhiri. Kemudian specific output, kemudian non-contradictory output, ya, formal correct output. Nah, kita lihat lihat ini satu persatu ya. Nah, kalau kita lihat di sini graf ketercapaian, ini kalau kita lihat bahwa itu tidak hanya pada penandaan marking ya, jaringan, tetapi juga penentuan sinyal input. Jadi kita harus ketercapaian sinyal inputnya gitu. Kita akan lihat bagaimana nanti. Kemudian jika penembakan concurrent itu kayak semacam simultan gitu, secara bersamaan itu ya. Dia misalnya kemarin kita belajar ada ketika ditekan tombol start, maka steerer atau motor pengocok dengan sistem yang pengisian berjalan bersamaan, ini concurrent. Itu atau paralel ya, seperti itu. Tapi dalam ini istilah concurrent. Itu beriterasi pada satu atau lebih transisi di bawah sebuah penandaan M. Jadi M ini marking atau penandaan bahasa Indonesia-nya, dan sebuah kombinasi mungkin pada pengaturan sinyal.
menghasilkan sebuah penandaan M komplement. Jadi M komplement dapat dicapai secara langsung dari M. Ya, kalau kita lihat ya, nah jika M tanda petik duanya dapat langsung dicapai dari M petik 1 ini, maka M petik 2 ini dapat dicapai dari M. Jadi kalau M penandaan, katakanlah penandaan M0 bisa mencapai M1. Nah, M1 bisa mencapai M2. Itu secara logik berarti M2 itu bisa dicapai dari M0 seperti itu ya. Artinya apa? Artinya kurang lebih seperti itu. Nah, dengan definisi yang baru ini pada kecapain set dan grafik kecapain SPN didefinisikan sebagai Petri-net yang umum. Jadi mirip yang umum ya. Kemudian reachability graph atau RG ini keadaan state diberi label penandaan output. Nanti kita lihat modelnya gimana pada slide setelah ini. Oke. Kemudian label pada panah berhubungan dengan sinyal input dan transisi penembakan. Itu jadi seperti otomata ya. Jadi seperti otomata ya. Jadi nanti Petri-net, model Petri-net itu yang ada transisi, arch, dan place itu diubah seperti otomata ya. Tapi kita sebutnya dengan reachability graph sini karena sedikit berbeda termnya ya. Oke, jadi graf ketercapaian atau RG SPN pada sebuah SPN adalah more automation, more automation. Ya, jadi kuliah yang pertama kalau saya. Nah, ini kan otomata. Modelnya otomata. Nah, jadi itu dibuat untuk apa? Untuk keperluan analisis. Nah, pertanyaannya kenapa Pak masih butuh Petri-net? Jadi kalau Petri-net secara logik dia transparan dan kita mudah untuk mengkonvert dia ke ladder diagram. Tetapi untuk analisis dia kita ubah ke automatonnya si Moore. Tekniknya ada Mealy, ada Moore ya. Nah, kita pakai Moore. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat ini adalah SIPN ya. Kalau kita lihat SIPN ya, dengan reachability graph ya. Kalau kita lihat ini kondisi awal token ada di sini ya, penandaan awal ya. Ini berarti M0, kita lihat M0 ini pada posisi P1 ya, ini ada 1 2 ya 3 4 5 6 place, berarti di sini ada 6 ya penandaan 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 place di sini. Nah, 1 0 ini menunjukkan dia ada token atau tidak dan tokennya itu berapa. Oh, ini berarti ada place 1 memiliki 1 token, place 2 sampai 6 itu memiliki 0 token. Kurang lebih seperti itu mengartikannya ya. Nah, kemudian omega M0-nya artinya apa? Output, ya status output pada penandaan yang ke-0 atau penandaan awal. Atau bahasa Inggris disebut dengan initial marking ya. Nah, itu adalah kita punya itu don't care 01. Kalau minus ini don't care ya. Nah, itu don't care 01. Nah, sekarang kalau kita tembak dia, tembak gitu kan. Nah, kita lihat kalau di RG-SPN, kalau sebelumnya, kalau di RG Petri-net, dia berhenti di sini dulu. Ya, berhenti di sini dulu. Tetapi, karena I3 bernilai 1, artinya I3 lewat, dan ini pun sebenarnya lewat, karena atau kan, I3 atau I4, artinya sebenarnya transisi ini udah aktif. Jadi dia cepat ini. Nggak singgah ke sini lagi, langsung sini. Karena ketika dia singgah sini, ini juga sudah enable, langsung dipindah ke P3 dan P5. Jadi kalau di RG SIPN itu diwakilkan oleh T1 sampai T2 gitu. Jadi tidak perlu kita bikin satu state lagi di sini seperti RG Petri-net yang konvensional. Jadi dilompati status ini sehingga space-nya itu lebih kecil. Nanti ada contoh yang memperlihatkan perbedaan keduanya ya. Nah, tapi kalau RG Petri-net dia berhenti dulu di ketika token pindah sini ya. Nah, itu bikin lagi, habis itu token baru pindah ke sini ke P3 dan P5 baru bikin ini M1. Tapi di sini tidak. Kenapa? Karena ketika I3 bernilai 1 dia pindah ke sini, dan ini kan I3 bernilai 1 berarti dia langsung pindah dia. Tidak nunggu-nunggu, kecuali di sini E3 N I4 berarti dua-duanya I4 harus ditunggu. Tapi ini I3 sudah bernilai 1. Ini adalah OR. Jadi salah satu bernilai 1, maka transisi T2-nya aktif. Maka dipindah sini ya. Kurang lebih seperti itu.
Nah, kemudian ini maka M1 berubah menjadi 00101. Artinya apa? Place di 0, place di token di place 1 dan place 2 itu 0, nggak ada kan? Di place 3 ada 1, place 4 tidak ada, place 5 1 di sini, place 6 0. Nah, ya, omega M1 artinya ini output ya, output yang ada di rack input output rack outputnya PLC gitu. Statusnya apa? 101. Nah, ini harus kita lihat tabel. Kalau 1 berarti O1 atau keluaran pertama itu bernilai 1, keluaran kedua itu bernilai low atau 0, keluaran ketiga itu bernilai 1. Diupdate. Sebelumnya ini, nah sekarang dia begini. Ya. Jadi yang berubah ada apa? Yang berubah adalah keluaran pertama, output yang pertama. Dari don't care menjadi 1. Nah, sekarang artinya apa? Dia bisa yang di sini, ya, bisa yang di sini. Kita lihat. Nah, ketika ini aktif T3, ini kan sama-sama I1. Ya, sama-sama I1. Nah, kalau RG-nya pattern-nya dia satu bikin satu state. Habis itu pindah satu lagi bikin satu state. Jadi tambah 2. Nah, ya, tambah 1 sebelum ini. Tetapi ketika ini I1, jadi ketika I1-nya aktif, otomatis sebenarnya dua-duanya secara bersamaan langsung pindah ke penanda yang kedua, yang adalah 000101. Jadi satu-satu ini pada P4 dan P6. Ini P4, ini P6, gitu ya. Dan ini kelihatan sini ya, omega kecil P6, ini artinya outputnya sini ya, kita lihat kurang lebih seperti ini. Nah, tetapi di sini ada apa? Ada kontradiksi di sini. Kenapa kontradiksi? Kita lihat. Pada saat bersamaan, opus 1 di sini pada saat P4 ini minta dinolkan. Ya. Tetapi pada saat bersamaan, ini kan bersamaan yang terjadi nih. Pada P6, opus 1 minta di 1 atau kondisi high. Ya. Output 0, output kedua tidak masalah, 00, output ketiga sini don't care, sini 1 berarti tidak masalah. Tetapi output 1 ini masalah, berarti kodenya apa? Bukan 0, bukan 1, bukan don't care, tetapi kontradiksi. Ya, karena di satu sisi 1 minta 0, di sisi lain minta 1 secara pada waktu yang bersamaan. Ini maka kita lingkari, kita kasih kode C di sini ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika ini T5 ya, T5 aktif ini aktif, maka dia balik ke kondisi awal. Nah, balik ke kondisi awal. T5 aktif, maka dia balik ke penandaan awal. Ya. Nah, dari sini pun bisa langsung menuju ke M2 tadi. Langsung menuju ke M2 kalau jika I3 and I1 bernilai 1. Jadi ketika I3-nya bernilai 1 dan I1 bernilai 1, dia tidak singgah lagi di sini tadi. Langsung tembak sini. Ambil saja ya, langsung tembak ke M2. Kita pindah tembak. Nah, ini adalah more automaton ya. Otomata. Ya, konsep untuk analisisnya. Nah, dari sini nanti baru kita bisa lihat kalau kita analisis. Nah, itu pertama RG dulu, reachability graph. Oke, yang kedua adalah output yang mungkin. Jadi output yang mungkin itu pertanyaan itu bagaimana SIPN tersebut mempengaruhi lingkungan selama evaluasi seluruh kondisi. Jadi ketika dia pindah itu kita evaluasi dari semua logik yang ada. Apa sih pengaruhnya? Kesimpulannya dari semua output yang mungkin yang ada. Ya, output yang mungkin pada sebuah SIPN, signal interpreted pattern ini diberikan adalah penjumlahan output pada seluruh penandaan yang akan dicapai dalam SIPN. Ya, omega n SIPN, sigma dari omega n. Ya, dari marking ya, ini marking. Wah, ini kok kayak ribet Pak ya? Tidak terlalu ribet sebenarnya. Nanti kita lihat di contohnya. Sebenarnya ini sederhana sih sebenarnya. Nah, cuman perlu diingat ada 6 hasil yang mungkin pada sinyal keluaran. Ingat, ketika kita bicara sinyal keluaran ini artinya sinyal yang terkait dengan rack output ya, PLC ya, atau misal kita menggunakan microcontroller berarti rack output microcontroller. Jadi ini berhubungan dengan hardware-nya langsung gitu ya. Jadi satu sinyal di set ke 1, artinya ini semua keadaan
dari plus 1, P1 sampai bisa kita pakai tadi P6 sampai P6 itu, jadi dia bernilai 1 terus ini. Oke. Nah, jadi bernilai 1 terus, tidak berubah-ubah. Nah, kalau 0 statusnya artinya apa? Dari semua place yang ada dia bernilai 0 terus, tidak pernah diambil menjadi 1. Nah, kalau don't care, sinyal tidak definisikan dalam setiap keadaan. Jadi dari P1 tadi, dari sini nih sampai sini nih, itu bernilai don't care saja, ya, tidak di set. Oh, tadi yang 1 berarti bernilai 1 terus, tidak berubah-ubah. Oh, kita lihat ini kan ada yang bernilai, nah ini berubah, yang pertama. Yang kedua ini berubah, yang ketiga berubah. Jadi tidak ada yang tetap, ya. Oke. Nah, kalau C apa kontradiksi ya? Kita ketemukan tadi di yang sebelumnya itu kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Itu kalau bersamaan meminta nilai yang berbeda. Kemudian D didefinisikan. Artinya apa? Dia kadang berubah 0, itu berubah 1, kemudian berubah 0 lagi, berubah 1 lagi. Nah, ini yang biasa penting karena memang inilah yang diprogramkan ketika misalnya sensor membaca ada workpiece atau barang, maka dia meng-off-kan dan dia mengaktifkan yang lain, sinyal yang lain. Nah, itu selalu didefinisikan oleh sistem, ya. Adalah informasi yang didapat, ya. Informasi yang dapat mempengaruhi dari output yang ada. Ya. Dan O itu others atau yang lainnya, kombinasi yang lainnya mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau 1 maka 1 dia, ya. Kalau 1 0 maka D, bisa 1 bisa 0 berarti D dia. 1 don't care berarti others, nggak tahu kita, bisa 1 bisa yang lainnya. Kalau 1 C itu tetap kontradiksi yang paling itu lebih dominan, ya, berarti sistem itu kontradiktif. Kalau D tetap D dan seterusnya. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa kesimpulan outputnya nanti itu apa? Ada konflik nggak, ya, atau tidak? Nah, lebih jelas kita lihat dari contoh output yang sini. Nah, kita lihat SIPN di sini. Kita lihat RG-SPN yang tadi. Kalau kita jumlahkan, ya, omega SPN, ya, kita jumlahkan sigmanya. Penandaan awal itu don't care 01, don't care 01. Penandaan yang kedua, ya, nah yang kedua 101, 101. Ya, ini M1 sebenarnya, ini M0, M1, M2, ya. Yang ketiga C01, kontradiksi 01. Nah, kita lihat nih, don't care, kita lihat output pertama dulu, don't care 1C, lihat di sini, ya. Kalau don't care 1, ya, dia bisa O, ya, other, ya. Tetapi other dengan C itu kontradiktif, maka hasilnya adalah kontradiktif. Tetap C di sini, ya, C di sini. Nah, output yang kedua 0, 0, 0, ya. Berarti sepanjang itu tuh 0 dia, tidak berubah nih outputnya. 0, 0, 0. Ya, berarti dia 0. Ya. Jadi kesimpulannya secara dari P1 sampai ke P6 nih, output 2 itu selalu 0, tidak berubah-ubah. Kalau C, kalau yang output pertama itu ada kontradiksi di titik mana? P4 dan P6 tadi yang di sini M2. Kemudian output yang ketiga 1, 1, 1, dan itu selalu 1 terus. Nah, ini berarti C01 itulah kesimpulan dari output yang mungkin atau omega N ini. Pak, bagaimana kalau ini 0, ini 1, ini 0. Kalau 0, 1, ingat, ini lihat lagi tabelnya, 0, 1, berarti dia bisa D. D berarti didefinisikan oleh sistem nanti. Berarti sistem itu bermain, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke, itu output yang mungkin. Kemudian, ini lihat, dua transisi T1, kita bicara tentang sinkronisasi dinamis, ya, atau dynamic synchronization. Dua transisi T1, ya, dan T2 membentuk sebuah sinkronisasi dinamis, nah, kuat atau strong, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jika terdapat sebuah penandaan dapat dicapai
seperti penembakan T1 berimplikasi pada penembakan secara bersamaan, concurrent atau iteratif. Pada T2, untuk seluruhnya atau paling tidak satu, kombinasi pada sinyal-sinyal masukkan. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya lebih cantik ini kita lihat di contoh kali ya. Oke, nah ini. Ya, kok kita lihat ini. Nah, ini SIPN. Ya, model Petrinet-nya ya. 00 1100 ya, omega P1 Pi T1 artinya inputnya I1 not I1. Nah, kalau kita pakai chip grafnya Petrinet ini 100, T1-nya 011, T2-nya 001. Nah, ini sebutkan, tapi kok pakai SPN ini dilompati. Kenapa dilompati? Ketika S1-nya bernilai 1, ini sebenarnya dia ini bernilai 1, tapi ini karena bernilai 1 langsung lompat ke sini gitu. Makanya langsung lompat ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang kita sebut dengan sequential kuat. Dia sequence-nya kuat. Habis ini, habis ini, habis ini itu, dan seterusnya. Ya, atau kita sebut dengan strongly connected sequential. Nah, kalau kita lihat nih, omega n-nya, ya, omega n-nya, ya, ini sini 0, 0, berarti 0. 0, ingat tadi yang ini, penjumlahan, ya, ditambahkan, karena ini 3 ya, tapi kalau 2 berarti semua output 1, masing-masing output, ini output 1, output satunya 00 berarti 0, ini 00 berarti 0. Jadi sebenarnya ini, jadi logik ini sebenarnya tidak memerlukan apa-apa, ya dinolkan aja sebenarnya, tidak perlu kontrol kan, dinolkan saja sistem ini sebenarnya, ya, kalau melihat ini. Oke, nah kalau sequential lemah itu gimana Pak? Oke, kita lihat, jika lihat, ya, ini bedanya adalah ketika beda input, ya, ketika beda input, kita lihat di sini, beda input akan berbeda hasilnya. Kombinasinya. Kita ini coba tadi I1 kan, tapi di sini ada I1 N I2, artinya I1 bernilai 1, I2 pun harus bernilai 1 supaya ini bernilai enable atau dapat transisinya aktif. Nah, kita lihat ketika I1 not I2 dia pindah ke sini, posisi ini. Ya. Nah, ya, kalau ini kan berurutan nih kok EPN. Kemudian pindah ke sini ketika I2 not I1 NI2 pindah ke sini dan seterusnya baru ke sini. Tetapi lihat ketika I1NI2 dia langsung lompat ke sini deh. Ini langsung lompat ke sini. Nah, ini yang kita sebut dengan sequential lemah. Kenapa? Karena ada alternatif selain ke sini, dia ke sini gitu. Jadi sequentialnya itu tidak kuat, tidak fix gitu. Satu jalur. Ternyata ada alternatif. Maka kita sebut dengan sequential lemah. Ya. Nah, kalau kita lihat omega ini apa? Sini 0 1 0. Nah, kita lihat ada pergantian ya, 0 1 dari 1 ke 0. Maka dia D, dia didefinisikan oleh sistem. Nah, 0 1 0. Nah, juga D. Kalau di sini 0 0 0 ini 0 tadi. Kalau di sini 0 1 1 D juga. Oh ya, karena dia berganti dari 0 1 atau 1 ke 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh concurrent yang kuat dari dynamic synchronization ya, atau sinkronisasi dinamis. Kita lihat sini, kita lihat ini concurrent, ini berjalan bersamaan, ini running misalnya, ini juga running nih, logic ini bersamaan nih. Ketika token ada, berarti artinya apa? Saat itu sistem running pada token yang bersangkutan, pada place yang ada token. Jadi pada saat ini berarti ini dinolkan nih output 1. Dengan output yang kedua bernilai 1. Ini lagi running dengan kondisi seperti itu. Ya, yaitu kondisi awalnya berarti 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 P1 P2 P3 P4 1 0 1 0. Nah, ini RGPN Petrinet. Nah, ketika T2 aktif, maka dia pindah ke sini. Ya. Oke. Maka dia berubah menjadi 0 0 1 1 0. Jadi 1 ini token ya. Ingat lagi ya, 0 ini token nih, berarti tidak ada token. Kalau 0 kalau 1 berarti ada 1 token. Di place kedua, di place ketiga. Ini place kedua, ini place ketiga, pindah ini ya. Tadi kalau kita kembali ke sini, tetapi T3 nanti jadi juga ini tokennya pindah ke sini kan. Maka 1 0 0 1 1 0 0 1 ya.
Nah, masing-masing ketika posisi di sini, nah ini pindah, maka 0101 tokennya ada di sini dua-duanya nih. Begitu juga dengan yang tadi, yang dari sini. Ketika ini aktif berarti 0101 baru ini. Nah, dengan RGSPN lebih singkat. Kita lihat omega n-nya kondisi awalnya 1010, omeganya 01. Kalau di sini kalau Petrinase itu tidak ada informasi outputnya di sini, ya. Cuman informasi adalah tentang place-nya bernilai token atau tidak. Tetapi di RGSPN kita tambahkan informasi tentang output yang ada di rack controller, ya. Oke. Ini omega n 01, artinya output 1 0, output 2 1. Kalau sini omega sebenarnya 1 0, ya. Output 1 1, output 2 0. Maka ini D, ini juga D karena berubah nilainya, ya, dari 0 ke 1, nanti dari 1 ke 0. Ini 1 ke 0, 0 ke 1, kurang lebih seperti itu, ya. Maka ini kita sebut dengan concurrent kuat, ya, concurrent kuat, ya. Kenapa? Karena dia bisa bersamaan begitu. Jadi ini bisa bersamaan jalannya, bisa. Nah, concurrent lemah gimana? Nah, ini dia tergantung dari misalnya nanti ada outputnya beda. Tadi kan kalau ini kan I1, ya terjadi bersamaan kan? Bisa ya? Nah, kalau kita lihat, kalau ini beda. Jadi dia saling nunggu, dia I1, I2. Jadi kalau I1 jadi, nah ini kok I2 belum, ini nunggu dia. Kalau tadi kan bersamaan, tetapi dia bisa polanya seperti ini. Ya, karena tokennya ada. Nah, kalau kita lihat ini bersama, sini lihat. Ini concurrent lemah, tergantung I2, maka I2 berpindah, ini sama kalau di Petrinet. Tetapi kalau di SIPN, nah itu ada 3 alternatif. Nah, jadi silakan aja nanti dilihat, ada 3 alternatif, 1 0 1 0, dia bisa 0 1, ya. Kita lihat dari 0 1 dia jadi don't care dan kontradiktif. Kenapa kita lihat di sini? 1 ini kondisi awal ya, 1 0 1 0 1 0. Nah, ketika T2 artinya apa? I2 not I1. Artinya apa? Not I1. Maka dia pindah ke sini kan? Nah, di sini kita lihat ini don't care. Ini kan tokennya yang token ini pindah, P1 ini pindah ke P2. Berarti ini don't care. Tapi sini kontradiktif nih. Di sini 0, sini 1. Maka dia kontradiksi di sini. Ya. Oke. Dan seterusnya ketika P1 pindah ke sini lagi. Kembali ke sini, kembali ke kondisi awal dan seterusnya. Itu kalau kita sebut dengan concurrent lemah, ya. Nah, itu perbedaan antara concurrent lemah dan kuat. Jadi kalau concurrent kuat dan lemah bisa juga ketika dia asimetris dan seimbang. Nah, ini dilihat dari I2 dan I1-nya. Nah, kalau kita lihat ini perbedaannya adalah ketika di sini not I1 tapi I2 dia pindah ke sini ya. Pindah ke M1. Kita lihat. Jadi token ini pindah ke sini gitu. Ya. Tapi dia bisa juga ketika I1 I2 dia langsung lompat ini semua. Lompat concurrent dia. Concurrent ini kuat. Ya, kalau kondisinya I1 dan I2 itu berlogika satu, artinya ketika I1 bernilai 1 dan I2 bernilai 1, berarti itu hubungan N ya, berarti dia itu concurrentnya kuat ya. Tapi kalau I1-nya bernilai 0, I2-nya bernilai 1, dia concurrentnya lemah. Jadi kombinasi itu asimetris ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu antara RG SPN dengan RG Petrinet yang konvensional, gitu ya. Dengan DS kuat, dengan dynamic synchronization yang kuat, keadaan yang dapat dicapai pada ini mungkin tidak dapat dicapai dalam SIPN, ya. Nah, kurang lebih seperti kesimpulan analisis perjaringan kita lihat, ya. Analisis pada sebuah SPN pada basis PN umumnya tidak cukup, ya. Jadi kita misalnya kita ingin mengadopsi PN. Jadi konsep SIPN ini sebenarnya mengadopsi PN dengan menambahkan output, input dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tidak cukup. Kita harus perjelas kembali terminologi teknologi yang ada dalam Petrinet itu ke dalam teknologi SIPN. Tapi pada umumnya secara umum itu sama ya. Nah,
Kalau kita sudah belajar tentang live, reversible, tidak live, tidak reversible pada kuliah sebelumnya, Petrinet, kita lihat di sini bedanya dengan SIPN ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat. Kita lihat. Nah, kalau SIPN, kondisi awal ya, ini SPN. Nah, ini RG Petrinet konvensional, ini CB3 SIPN. RG-nya ya. Kondisi awal sama nih. Ya, sama nih. Ya, satu ini kondisi awal karena token di sini kan 1 0 semua ini. 1 0 semua ya, 1 0 semua. Nah, ketika T1 aktif. Ya, T1 aktif, maka token pindah sini. Nah, di sini kan berarti 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 gitu ya. 0 1 0 0 sama M1 M1. Sini tidak ada informasi output, tapi di RGSPN ada informasi output. Apa informasinya? Omega M1 itu 0. Jadi output cuma ada 1, kita gunakan itu 0 nilainya. Kalau ada 2 nanti silahkan definisikan ya. Nah, berikutnya, ketika T2 itu apa? I3 dan I1 aktif. Ya. I3 dan I1. Maka apa? Maka dia pindah ke M2. M2 itu 00100. 00100. Tetapi di graf SPN dia belum pindah ke place. Dia masih nunggu nih transisinya nih. Masih nunggu sampai apa? Sampai ketika, bukan nunggu istilahnya gimana, tetapi ketika node I1 NI2 bernilai 1, ya, artinya dia langsung lompat nanti. Ini pindah ke M3 dan pindah. Dia langsung lompat. Jadi dia langsung lompat ke M4 nih. Ya, SIPN-nya. Oke, SP-nya lompat ke 4. Lalu di sini. Nah, ketika T1 ini itu I1-nya bernilai 1, maka dia akan, ini juga dia belum. Ya, belum. Karena ketika I1 bernilai 1, dia bisa langsung lompat ke M1. Ya, dia langsung lompat ke M1. Jadi dia gini, istilahnya kalau GPS-nya, walaupun dia output 1 dia bisa lompat, dia tidak langsung membypass gitu. Tapi kalau di SIPN itu membypass sehingga lebih sederhana. Dia cukup ditaruh di sini dari T6 ke T1 gitu ya. Jadi tidak perlu T6 dulu, T1 lagi. Kalau ini kan T6 ya, T1 ini T6 baru T1. Kalau ini bisa di bypass, T6 sampai T1 itu langsung dapatnya M1 kembali. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke situ. Ya. Nah, sekarang gitu juga dia tetap di sini. Kalau tadi lewat sini bisa jadi T5-nya aktif. Jadi T5 itu yang ini. Ya. Jadi T5 aktif kembali ke sini. Ya. Bisa aja. Oke, jadi lebih sederhana RG SPN. Ya. Lebih sederhana. Kembali lagi di situ. Oke. Nah, itulah contoh live. Ya. Live reversible. Kalau lihat dari sini artinya apa? Artinya apa? Ya. Kalau dari RG Petrinet itu artinya dia live dia. Live. Teruskan. Dan reversible, bisa kembali ke kondisi awalnya. Ya. Kalau di RG SPN dia tengok nih, kita kembali ya, dia live ya, tapi tidak reversible ya. Ya, ini tidak reversible. Dia kenapa tidak kembali ke awal? Dia langsung ke M1. Jadi looping itu di sini. Looping itu di sini ya. Looping di sini. Lebih seperti itulah. Kalau reversible apa? Artinya apa? Bisa kembali ke M0. Ya, tetapi ini tidak. Tapi kok yang pakai konvensional itu bisa kembali. Ya. Ya, kan sesuatu dua. Tapi kalau live dua-duanya live. Ya, karena tetap terus bisa bergerak nih. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, ini yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat, artinya apa? Nah, kalau kita lihat, dari sini sederhananya seperti ini. Misalnya ada kita punya RG Petrinet ya, M0, M1, M2. RG SIPN itu M0, M1, M2, tapi dia bisa lompat langsung ke sini. Bagaimana lompatnya ketika P1 dan P2 itu bernilai 1? Ngapain dia nunggu singgah ke M1 lagi?
Jadi lompat saja ke M2 gitu maksudnya. Ya. Oke, jadi kalau untuk P1 and not P2 itu bernilai 0, maka dia bisa langsung lompat. Tapi kalau P1 and P2 itu bernilai 0, maka dia harus ikuti step yang ini. Jadi ada dua alternatif ini kalau menggunakan RG SPN. Tapi kalau menggunakan RG pattern dia satu alternatif, tetap step itu ya, strong connected sequential ya. Nah, tapi kalau dari RGPN dia bisa lompat. Oke, nah berarti kita bisa improvisasi misalnya seperti ini. Kalau diingat semuanya, kalau di RG-nya atau di pattern-nya yang konvensional, token itu bisa berisi place itu bisa berisi lebih dari satu token. Tetapi kalau di SIPN yang kita gunakan untuk memprogram ladder diagram, jadi itu tidak diperkenankan atau place itu berisi lebih dari satu token, kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat di sini, ini alternatif bisa pindah sini ya. Jadi 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 gitu ya. Ini. Kemudian pindah ke sini, berarti 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pindah ke sini, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ya, nah, dan seterusnya. Kembali ke sini, 1, 0, 1, 0. Ya, ini 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, P1 0, P2 0, P3 0, ini 1. P1-nya 1, sorry. Nah, dan kembali ke awal, dan seterusnya. Ya. Nah, kembali ke awal bisa ya. Berarti ini reversible. Nah, kembali ke sini misalnya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika gini. Ya, pada posisi ini, pada pattern biasa, dia bisa menembak sini. Dia bisa menembak ke sini. Jadi kalau ditembak begini, berarti ini akhirnya berisi dengan 2 token. Jadi kalau kita tembak peluru satu ke pohon, satu ada suatu peluru menancap di pohon, masuk ke pohon. Tapi kita tembak lagi, berarti ada 2 peluru. Nah, itu dimungkinkan untuk pattern konvensional. Tetapi di pattern SIPN, ya SIPN itu tidak boleh. Jadi kalau kita, kita ikuti misalnya P2 nya aktif, berarti di sini muncul ini 002 di sini. Ya, 002 0. Jadi konsep dasarnya sih boleh patternnya itu. Ya, saya gunakan ini waktu S2 itu untuk counter, ya counter. Jadi bisa pencacah, penghitung. Ya. Nah, kalau di konsep SIPN ini tidak boleh 2 ini. Jadi maka dibikin titik-titik ya. Titik ya. Jadi kurang lebih untuk pattern biasa token lebih dari 1 pada sebuah place masih boleh. Namun untuk SIPN tidak boleh. Ya, maka ini nanti bisa dihilangkan. Ya, alternatif ketika dia berisi 2 token. Oke. Oke. Nah, kita lihat kalau sampai di sini dia berisi 2 token ini. Ini deadlock ini. Dia tidak lari kemana-mana. Ini juga deadlock. Ini juga deadlock. Ini juga deadlock. Ya. Oke, bisa deadlock ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah. Oke, nah. Kemudian analisis, ini analisis sama yang kita bahas pada kuliah yang sebelumnya. Konflik freeness itu bebas konflik. Jadi sebuah SIPN dikatakan konflik free jika dan hanya jika. Artinya benar-benar strict ya. Pengaturan sinyal input pada setiap penandaan RG SIPN tidak bersamaan. Ya, tidak bersama. Ya. Jadi kalau tadi ada secara bersamaan, itu konflik mana yang duluan nih? Ya, nembak yang mana duluan gitu ya. Nah, kontak. Nah, kalau kontak ini sebuah SIPN kontak free jika tidak ada arch tunggal, ya, sebuah penandaan safe kan safe advanced RG SIPN. Ya, silakan dibuka lagi ya kuliahnya apa tuh kontak atau konflik. Definisi sama. Deadlock freeness, sebuah SIPN deadlock jika dan jika tidak ada node ya dalam RG SIPN tanpa going arch. Jadi berhenti di place itu tadi. Oh ini kan deadlock nih. Ya, habis ini tidak bisa kemana-mana nih.
misalnya seperti itu. Ya. Kemudian liveness, ya liveness. Nah, liveness, sebuah SIPN dikatakan live jika setiap node dari SIPN terdapat sebuah urutan logika tetap pada berjalan, ya, yang dapat berjalan. Artinya tidak ada deadlock, ya, tetap bisa gitu berputar ya. Kemudian reversibility. Sebuah SIPN dikatakan reversible jika dan jika setiap node dari SIPN dapat urutan logika kembali ke M0, penandaan awal, kurang lebih seperti itu. Ya, lagi masih berkaitan dengan analisis safety. Sebuah SIPN dikatakan safe jika dan jika terdapat pada penandaan pada setiap node dalam advanced FJ SIPN. Ya, kita sebut FJ SIPN aja ya, ini biar gampang. Advanced itu nggak usah. Artinya pengembang dari pattern yang sebelumnya. Termination, sebuah SIPN terminates jika tidak ada loop sendiri dalam FJPN. Ya. Oke. Kalau loop sendiri dia kan akhirnya dia tetap looping gitu kan. Tetap situ. Tidak bisa dihentikan. Oke. Nah, output terspesifikasi artinya apa? Bahwa outputnya itu kita bisa spesifikasi bahwa itu masuk ke dalam 1, 0, C, dan D. Di luar itu kita yang other tadi tidak, berarti kalau ada other error gitu ya, selain yang 4 ini berarti output tidak spesifikasi. Nah, kalau statusnya non-contradictory output, ya, nah itu artinya omega n tadi 1, 0, don't care, dan D. Nah, barang-barang ini yang harus kalian nanti cek pada sebuah model, ya. Nah, formally correct output, ya, output sebuah SPM benar. Artinya apa? Tidak ada kontradiksi. 1, 0, D. Ya. Tidak ada kontradiksi. Artinya apa? Kalau formally correct output itu dia outputnya terspesifikasi dan tidak ada kontradiksi ya. Jadi luarannya 1, 0, D. Tapi kalau ada C, berarti dia tidak masuk dua-duanya. Dia masuk ke dalam yang output terspesifikasi ya. Oke. Nah, nanti, ini tugas untuk kalian ya, nanti ya. Nanti saya bikin di grup. Nah, ini kan sudah kalian pelajari di kuliah yang 3 ya. Bagaimana model patternnya dari ini. Nah, tugasnya adalah kalian buat SIPN-nya, model SIPN-nya. Seharusnya sih udah ada di situ model SIPN, tapi kalian tulis kembali. Kemudian tugasnya itu buatlah residual graph dari model SIPN itu. Ya. FG SIPN ya. Ya, FG SPN, bukan FGPN ya. Nah, kemudian analisis, ada konflik free nggak dia? Kontak free nggak? Deadlock free nggak? Liveness nggak? Reversible nggak? Safety nggak? Termination nggak? Output terspesifikasi nggak? Atau non-contradictory output nggak? Formally correct output. Nah, ini harus kalian jawab. Ada nggak? Habis itu buatlah program ladder diagramnya berdasarkan model SPN tersebut. Ya. Nah, contoh buat ladder diagram ini, kalau salah pertemuan ketiga ada saya simulasikannya bagaimana kita buat pemrograman ladder itu dari Patrinet. Ini mengacu kepada nomor 1 model SIPN yang kalian buat. Tetapi kalian harus analisis dulu. Dengan analisis ini berarti kalian pastikan bahwa sistem kalian ini conflict free, kontak free, deadlock free, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya? Sehingga akhirnya kalian bisa buat sehingga model SIPN-nya tidak usah kalian ubah-ubah lagi, ya. Jadi tinggal diprogram. Karena kalau misalnya kalian udah program tiba-tiba ini berubah, modelnya pun berubah, berarti kan kalian harus reprogram, program kembali, ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, nah kalau yang kita lihat yang minggu lalu itu ya, nah ini, kamu masih ingat gak nih? Yang minggu lalu ya, yang saya anukan. Nah ini kalian belajar analisis pattern-nya. Nah ini konflik, kontak, live-lock, ini pada video sebelumnya yang ada. Konflik itu apa sih? Ada konflik maju, konflik mundur gitu ya. Ini contoh konflik nih ada nih ya, konflik maju. Ada contoh konflik maju dan mundur. Ya, kontak itu apa? Ya, ini contoh kontak. Ya, kemudian deadlock free itu apa? Ya, deadlock free, liveness, reversibility itu apa ya? Nah, ini ada di sini. Deadlock itu kayak gini, live itu kurang lebih seperti ini,
ya, tidak live itu di kuliah yang sebelumnya ya, kuliah yang lalu saya berikan apa videonya di sini. Nah, kalian silakan pelajari ini untuk menjawab tadi pertanyaan yang apa tugas tadi, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kayaknya belum ada, Pak. Made ya? Made ya? Ya, Pak, belum ada. Ya, Pak, belum ada, Pak. Ngerti tapi ya? Ngerti? Lumayan, Pak. Lumayan ya? Oke. Nah, tugas ini nanti yang tadi yang saya bilang ya dikerjakan ya. Yang ini. Nah, tugas ini dikerjakan ya. Kerjakan ya. Baik, Pak. Nah, ini ada nomor 1 ini udah ada di dotekannya lah di apa di pertemuan ketiga kalau misalnya ini ada, tapi kalian bikin lagi lah ya, lagi supaya kalian paham dari awal. Kok bisa dosa dilihat contohnya kalian bikin gitu model SPN-nya, kemudian buat activity graph-nya, kemudian analisis SPN. Kalian analisisnya ada konflik nggak, ada kontak nggak, ada deadlock nggak, ada liveness nggak, apa definisi ini kalian lihat di kuliah keempat dan kelima hari ini ya. Liveness, reversibility-nya gimana, safety-nya gimana, termination-nya gimana gitu ya. Oke, output sedikit ya, kurang lebih seperti itu.